Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Rahmadiani dari kelas pengantar manajemen AK 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan dari tugas terstruktur pengantar manajemen. Untuk isu yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah Menteri Desa PDT ingin SDM desa dioptimalkan agar tidak ada urbanisasi seperti Jepang dan Korea Selatan. Topik pembahasan yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, latar belakang permasalahan, isi, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi atau negara. Dalam dunia yang semakin kompleks dan kompetitif ini, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. SDM tidak hanya terbatas pada tenaga kerja yang terlibat dalam operasional sehari-hari, tetapi juga mencakup potensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu yang dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan organisasi. Dalam konteks suatu negara, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan sosial. Negara dengan SDM yang berkualitas memiliki kemampuan lebih besar untuk berinovasi, mengembangkan teknologi, serta menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, kekurangan dalam pengelolaan SDM dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi potensi yang ada. Selain itu, SDM di tingkat negara mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat pendidikan, keterampilan teknis dan non-teknis, hingga kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk bisa fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, serta kebijakan yang mendukung pengembangan karir dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu terkini yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia adalah berita yang berjudul Menteri Desa PDT ingin SDM desa dioptimalkan agar tak ada urbanisasi seperti Jepang dan Korea Selatan. Jadi, untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Pak Yandri Susanto, mengimbau seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk mengoptimalkan sumber daya manusia lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan. SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan karena mereka yang memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya. Optimalisasi SDM desa ini dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan. Karena jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat. Salah satunya adalah demografi penduduk yang tidak seimbang. Di Jepang sendiri, itu ada 93% yang berada di kota, sedangkan di Korea Selatan 83% penduduknya bergerak ke kota. Memasuki bagian isi pembahasan, untuk urgensi dari isu tersebut adalah yang pertama, kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi adanya pergerakan atau mobilitas penduduk dari desa ke kota itu akan menyebabkan kepadatan penduduk di kota itu menjadi tinggi. Yang kedua, kekurangan infrastruktur dan fasilitas. Dengan adanya peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, maka akan menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, dalam masalah lingkungan. Keempat, peningkatan pengangguran dan ketimpangan sosial. Kelima, permukiman kumuh dan kesehatan. Karena lahan atau area yang diduduki oleh penduduk yang berpindah dari desa ke kota itu sedikit, itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan, penurunan tingkat kesehatan, munculnya permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, dan lain sebagainya.
Yang keenam adalah meningkatnya kriminalitas, dan yang terakhir adalah masalah sosial budaya. Strategi penyelesaian untuk isu tersebut adalah pembangunan di desa perlu dilakukan dan desa juga perlu diperhatikan. Yang kedua, jika pembangunan banyak dilakukan di desa dengan melibatkan pemuda pelopor desa, desa akan maju dengan pesat karena secara tidak langsung pemerintah berarti telah memberikan peran yang penting bagi penduduk di desa untuk memberikan kontribusinya dalam percepatan perkembangan di desa. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus fokus pada pemberdayaan potensi lokal untuk mengurangi impor bahan pokok dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal. Yang keempat, pembangunan dan penguatan infrastruktur di daerah pedesaan. Kelima, mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah. Kemudian selanjutnya pembangunan kota satelit dan perencanaan wilayah yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya adalah key success factors atau kunci keberhasilan dari strategi-strategi yang ada. Jadi, dengan adanya strategi-strategi yang bisa diharapkan untuk dilaksanakan, itu terdapat kunci keberhasilannya, yaitu yang pertama adalah perencanaan strategi sumber daya manusia. Jadi, untuk perencanaan sumber daya manusia di desa tersebut harus benar-benar direncanakan secara matang, bagaimana perencanaan, kemudian tahap pelaksanaannya, monitoring, sampai dengan evaluasi harus benar-benar dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Karena sumber daya manusia ini adalah faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun negara, sehingga penting sekali untuk meningkatkan potensi dari sumber daya manusia ini dengan melalui pelatihan ataupun pengembangan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan optimal kepada masyarakat karena masyarakat itu adalah pemangku kepentingan dalam suatu negara. Jadi sudah selayaknya masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang prima dari negara. Kesimpulannya adalah urbanisasi besar-besaran merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Fenomena ini juga dapat menimbulkan masalah serius seperti kepadatan penduduk, kekurangan infrastruktur, polusi, dan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai strategi dapat diterapkan, di antaranya pembangunan infrastruktur yang merata di daerah pedesaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di luar kota besar, serta pengembangan kota satelit yang dapat menampung migrasi penduduk. Penting juga untuk memastikan kebijakan pemerataan pembangunan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, agar masyarakat di pedesaan tidak merasa terpaksa untuk bermigrasi ke kota besar, sehingga urbanisasi secara besar-besaran ini dapat dihindari. Baik, terima kasih. Sekian, Ibu, presentasi dari saya dalam memenuhi penugasan terstruktur mata kuliah manajemen, pengantar manajemen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.